Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin bahasan yang dari video sebelumnya, yaitu tentang parenting. Oke, mungkin langsung saja ke pembahasan berikutnya. Oke teman-teman, jadi di sini aku mau ngebahas metode parenting dengan tidak mengatakan jangan kepada anak. Nah, kenapa sih aku ngambil materinya tentang ini? Soalnya menurut aku nih ya, karena ini unik juga gitu. Dan kenapa? Padahal banyak orang tua yang masih mengatakan kata jangan kepada anaknya. Nah, untuk kita ketahui bahwa kata jangan itu kan merupakan larangan ya, yang berarti itu tidak boleh, hendaknya tidak usah seperti itu. Nah, dalam penggunaan kata jangan pada waktu yang tidak tepat itu akan berdampak negatif pada perkembangan psikososial pada anak. Jadi untuk itu kita harus mencari tahu kata lain selain kata jangan. Nah, karena ketika orang tua mengatakan kata jangan, itu anak dapat menjadi sosok yang penakut, bahkan enggan untuk mencoba hal-hal baru. Pada masa Golden Age, anak akan banyak bereksplorasi terhadap lingkungan sekitarnya. Anak akan mengalami keingintahuan yang lebih, karena keinginan tahuan itu akan menjadi pembentukan mental dan karakter seseorang. Nah, untuk itu kata jangan untuk orang tua harus bisa kita minimalisir, atau kita harus bisa menempatkan kata jangan itu sesuai dengan kondisi. Dalam batas kewajaran, larangan memang diperlukan untuk menjauhkan anak dari potensi hal yang buruk atau dapat membahayakan anak. Namun ketika berlebihan, hal itu justru dapat berdampak negatif pada proses tumbuh kembang anak. Nah, jika anak sering atau terlalu banyak mendengar kata jangan, itu akan berpotensi tumbuh menjadi pribadi yang selalu ragu, khawatir, bahkan ketakutan dengan hidupnya sendiri. Maka daripada terlalu banyak menggunakan kata jangan, sebaiknya orang tua lebih fokus untuk mendorong perkembangan diri, mentalnya, serta keberanian si anak. Hal itu akan jauh lebih bermanfaat sebagai bekal bagi masa depan sang buah hati. Untuk contohnya, ketika anak senang coret-coret, apalagi ketika anak coret-coret di tembok rumah, sebagai orang tua pasti ada rasa keinginan untuk melarang. Nah, sebagai orang tua itu sebisa mungkin kita harus bisa menahan kata jangan dan menggantikannya dengan solusi lain. Kita memberikan fasilitas seperti buku, yang dimana kita kasih tahu buku itu untuk anak bisa menggunakan imajinasinya melalui buku, jadi tidak melalui tembok. Adapun hadis Umar bin Abi Salamah, ketika beliau masih kecil, beliau pernah menggunakan tangan kiri ketika makan. Ketika Rasulullah melihatnya, Rasulullah mengatakan, "Wahai anak kecil, ucapkan bismillah, makan pakai tangan kananmu, dan makan yang dekat denganmu." Nah, di sana Rasulullah tidak langsung melarangnya. Bahkan di sana Rasulullah langsung ngasih tahu adab-adabnya. Nah, seperti itu. Islam itu agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Konsep parenting dalam Islam mengajarkan bahwa cara mengasuh yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya harus mencakup bagaimana orang tua mampu membentuk akhlak yang baik. Hal ini dapat kita lihat dalam ayat Al-Quran
Quran surat Luqman ayat 13 yang artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran padanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dapat kita lihat bahwa Luqman mengatakan kata jangan, tetapi ketika mengatakan kata jangan disertakan beserta alasannya, seperti sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik, mungkin dicukupkan sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.